bersama saya Sharon dan Celia. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah online kami. Berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Semoga kami bisa memuliakan nama dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang di rumah. Senang sekali minggu ini kita ketemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih Makassar. Semoga semuanya masih tetap bersukacita, semuanya masih tetap semangat meskipun kita terpisah secara online. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, Tuhan Yesus tetap memampukan kita untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Amin. Amin. Ayo sebelum kita melanjutkan pujian kita, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ayo kita nyanyi sekali lagi. Semuanya masih ingat? Masih. Oke deh, ayo. Sekolah Minggu Isa Al-Masih Makassar. Aku Sheila.
Ya adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami hidup diam tenang mendengarkan firman-Mu. Berkati juga guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan yang masih berdiri. Sidu, silakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini Cici Inca akan mengambil firman Tuhan dari kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Adik-adik semua yang di rumah perhatikan ya, karena nanti selagi Cici Inca cerita, Cici Inca akan berikan kuis. Perhatikan untuk kelas berapa, nanti silakan dijawab di grup sekolah minggu. Oke, jadi semuanya harus mendengar firman Tuhan dari awal sampai akhir. Jadi pembacaan Alkitab kita dari kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kisah itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dia bercerita perumpamaan tentang penabur. Jadi kalian tahu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus bercerita kepada banyak orang. Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan. Perumpamaan itu artinya pemisalan. Jadi misalkan ini tentang penabur, bukan berarti betul-betul ada seorang penabur, tidak. Ini pemisalan ya. Jadi ceritanya ada Tuhan Yesus bercerita begini. Ada seorang penabur, dia menaburkan benihnya. Oke, apa itu benih? Benih itu mirip biji yang kalau ditanam dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh entah jadi buah-buahan, jadi sayur-sayuran. Oke, untuk anak kelas balita, nanti kalian rekam diri kalian dan sebutkan 3 benih tumbuhan. Ya, jadi sebutkan 3 tumbuhan yang ada benihnya, kalian sebutkan dan rekam, kirim ke grup sekolah minggu. Oke, untuk kelas balita. Jadi ketika penabur ini menabur benih, benihnya itu tersebar, jatuh di 4 tempat yang berbeda. Yang pertama jatuh di jalanan, yang kedua jatuh di tanah yang berbatu, yang ketiga jatuh di tanah yang ada semak durinya, yang keempat jatuh di tanah yang baik. Oke, apa yang terjadi? Benih yang jatuh di jalanan, kalian tahu kalau ada benih, kalian lihat di jalanan, tidak mungkin di tengah jalan tumbuh bunga, tidak mungkin di tengah jalan tumbuh pohon, tidak mungkin. Jadi benih yang jatuh di jalanan itu tidak bertumbuh sehingga datang burung yang memakan benih itu. Benih itu akhirnya hilang. Itu menceritakan tentang orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Ya, jadi hari ini Cici Inca mau kita anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu juga kita introspeksi diri. Selama ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan-jangan kita ini seperti jalanan yang kalau kita dengar firman Tuhan hanya dengar saja tapi kita tidak mengerti. Nah, contohnya misalkan kita dengar firman Tuhan, tapi pulang gereja, baru pulang gereja tadi cerita tentang apa di sekolah minggu, sudah lupa nih. Begitu. Atau misalkan kayak Cici Inca kalau di kelas besar kan suka suruh menghafal ayat. Pas datang ke gereja dihafal ayatnya, pulang dari sekolah minggu dilupa ayatnya, kayak gitu. Jadi firman Tuhan itu hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita datang gereja hanya rutinitas, pergi sekolah minggu hanya karena mau dapat bingkisan mungkin, atau pergi sekolah minggu hanya untuk ketemu teman-teman, kayak gitu. Jadi firman Tuhan itu tidak tumbuh di dalam hatinya. Tanah kedua itu adalah tanah yang berbatu. Kalau di tanah yang berbatu kan ada tanahnya, jadi benih yang ditanam itu bisa tumbuh dulu sedikit. Tapi ketika dia tumbuh, gak lama dia layu, dia kering dengan sendirinya. Kenapa bisa? Karena tanahnya berbatu, jadi benihnya itu tumbuh tapi dia tidak berakar kuat di dalam tanah. Kayak gitu. Ini melambangkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti, tapi kemudian dia lakukan sebentar, tapi kemudian dilupakan. Itu firman Tuhan dilupakan, sudah tidak lagi dilakukan dalam kehidupannya. Ya, contohnya hari ini, misalkan adik-adik mendengar cerita di sekolah minggu misalkan tentang mengampuni. Hari ini kita mengampuni musuhnya kita. Tapi tidak lama 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian kalau ada teman mulai lagi benci, mulai lagi dendam. Kayak gitu. Jadi firman Tuhan itu hanya sementara saja, tinggal tapi hanya sementara saja. Kayak gitu. Itu tanah yang kedua. Tanah yang ketiga itu adalah tanah yang ada semak durinya. Jadi ketika benih itu jatuh di tanah yang bersemak duri, semak duri itu tumbuh, benihnya juga tumbuh. Karena sama-sama tumbuh, semak duri ini menghimpit, menjepit benih yang tumbuh itu. Akhirnya benihnya mati. Kayak gitu. Itu melambangkan apa? Itu melambangkan kita anak Tuhan, kita mungkin bertumbuh.
rajin pergi sekolah minggu sampai kita remaja. Mungkin kita nanti masuk remaja, sudah mulai banyak masalah, sudah mulai banyak teman, sudah mulai punya gadget, sudah mulai tahu main game. Nah, akhirnya itu semua kesenangan dunia atau mungkin masalah-masalah atau banyak tugas atau banyak mau pergi malam minggu, itu semua ada. Kita semakin dewasa, itu semuanya muncul, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Jadi mungkin ketika awal-awal kita setia sama Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita semakin besar, banyak masalah, banyak tugas, banyak kesenangan, kita akhirnya meninggalkan Tuhan, lebih memilih kesenangan itu. Itu tanah yang ketiga. Tanah yang keempat itu adalah tanah yang baik. Tanah yang baik itu seperti apa? Tanah yang subur atau tanah yang ada pupuknya. Makanya benih yang ditanam di tanah yang baik pasti akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi dia berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 30 kali lipat. Hari ini Cece Inca rindu kita anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita introspeksi diri. Cece Inca juga introspeksi diri. Selama ini ketika Cece Inca dengar firman Tuhan, apakah itu firman Tuhan berlalu saja seperti benih yang ditanam di jalanan, ataukah Cece Inca hanya semangat di awal-awal kayak benih yang jatuh di tanah yang berbatu, atau mungkin setia awalnya, tapi akhirnya ketika ada hal yang lebih baik, ada hal yang mencemaskan, mengkhawatirkan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Atau jangan-jangan kita seperti tanah yang terakhir, tanah yang baik. Oke? Kita seperti apa itu tanah yang baik? Hari ini Cece Inca mau kita belajar seperti apa itu tanah yang baik, tanah yang supaya benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh. Yang pertama, tanah yang baik itu hati. Bagaimana yang baik itu adalah hati yang menerima firman Tuhan dan siap ditegur. Cece Inca kalau mau mendengar firman Tuhan, Cece selalu berdoa, Tuhan, saya siap ditegur, saya siap dibentuk oleh firman. Jadi kalau dengar firman Tuhan itu jangan pilih-pilih, mau yang lucu-lucu atau mau yang cerita-cerita yang menarik. Tapi kapan firman Tuhan ditegur, tersinggung, Anda boleh itu ya. Contohnya gini, misalkan Cece Inca lagi baku musuh misalkan dengan Cece Angel gitu. Terus pergi sekolah minggu. Pas pergi sekolah minggu, gurunya cerita tentang tidak boleh simpan dendam, harus mengampuni. Waktu Cece Inca dengar, Cece Inca tersinggung. Kayaknya ada nih yang jamak di guru sekolah minggu bilang saya baku musuh. Makanya dia bisa singgung-singgung soal mengampuni. Tidak boleh kayak gitu. Ya, anak sekolah minggu tidak boleh kayak gitu. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, bersyukur. Kenapa? Karena lebih baik itu firman Tuhan yang tegur. Ya, lebih baik firman Tuhan yang menegur kita daripada nanti ada hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita baru kita mau bertobat. Tidak boleh. Ya, lebih baik ketika dengan firman Tuhan kalian ditegur, tersinggung sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita berubah. Kayak gitu. Jadi tanah yang subur yang pertama hati. Bagaimana yang supaya firman Tuhan itu bisa bertumbuh adalah hati yang siap ditegur. Yang kedua, bagaimana sikap hati kita? Kita harusnya mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukan. Jangan sampai firman Tuhan itu hanya kita dengar tapi kita tidak mau melakukan. Ya, jadi contoh kalau kalian kerja soal matematika di sekolah, kalau guru hanya menjelaskan kalian dengar, kalian tidak akan tahu kerja itu soal. Kalian hanya bisa mengerti kalau apa? Kalau kalian kerja soal latihan. Kayak gitu. Terus soal matematika gitu, biarpun kau bilang, guru menjelaskan kau mengerti, tapi kalau kau udah kerja soal, kau tidak akan pernah tahu itu soal. Kayak gitu. Firman Tuhan juga kayak gitu, kalau kalian hanya mendengar tidak akan bisa. Kalian harus lakukan, kalian harus praktekkan, latih itu firman Tuhan dalam hidupnya kalian. Kalau Tuhan bilang tidak boleh simpan benci, kalau ada yang buat marah, mungkin kita awal-awalnya benci tapi harus bertobat, dilatihkan sampai firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupannya kita. Kayak gitu. Oke? Nah, lanjut kita punya kuis untuk anak kelas kecil. Ya, hari ini kan kita banyak bicara tentang pentingnya firman Tuhan. Cece Inca mau anak kelas kecil semuanya nyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Dan jangan lupa orang tuanya rekamkannya dan kirimkan ke grup sekolah minggu. Untuk anak kelas pertama, Cece Inca mau kalian sebutkan 4 tanah tadi. 4 tanah yang begitu jatuh. Sebutkan ya, direkam dan dikirim ke grup sekolah minggu. Anak kelas besar dan anak kelas tunas remaja, Cece Inca mau kalian menghafal ayat firman Tuhan. Ayatnya ada di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Oke, ayat ini dihafalkan atau kalau kalian mau kalian bisa nyanyikan lagunya. Lagunya itu bisa kalian cari di YouTube, judulnya Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang
siang dan malam. Kalian cari saja di YouTube, pelajari lagunya, nyanyikan, atau hafalkan saja ayatnya. Sama kok isinya. Oke? Nah, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua. Setiap kami anak-anak Tuhan, kami memiliki hati yang baik, hati yang siap menerima firman Tuhan, siap dibentuk, siap ditegur oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menghasilkan buah, kehidupan kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini, biarkan setiap kami menjadi anak-anak yang menyenangkan, yang senantiasa memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarkan firman-Mu itu senantiasa berbicara di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarkan apa yang kita lakukan hari ini, ibadah kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan juga, biarkan firman itu bisa kita renungkan dalam hidup kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayo saudara adik-adik, untuk sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan, kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau akan punya biar hidupku menyenangkan firman Tuhan. Ibadah kami biarkan semua jadi sukma dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak sekolah minggu yang ada. Engkau berkati setiap kami Tuhan, di sekolah kami, di rumah kami. Kami rindu menjadi berkat. Biarkan kami anak sekolah minggu Salmasi, kami menjadi anak yang pintar, anak-anak yang menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan biarkanlah ibadah kami minggu depan kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan secara online. Terima kasih Tuhan.